Oke, kembali lagi dengan saya Mr. Brian. Saat sekarang ini kita akan bahas soal yang ada di tuple structure. Number one adalah, langsung saja kita ke soalnya. Pertama adalah, perlu teman-teman ketahui bahwa kalau soal seperti ini, yang harus kita analisis pertama itu adalah menemukan subjek dan kemudian verb. Jadi dalam soal itu pasti akan dibahas masalah kalimat, dan kalimat itu terdiri dari subjek dan verb. Dalam soal tuple structure, si pemberi tes ini biasanya menghilangkan subjek dan menetapkan si verb. Kemudian menghilangkan verb dan mengeksiskan si subjek. Dan terkadang juga ada nanti subjek dan verbnya itu hilang. Nah, itu yang kita cari. Dan perlu teman-teman tanamkan dalam otak teman-teman masing-masing bahwa dalam tuple itu wajib diteskan masalah kalimat. Gitu. Langsung saja ke nomor 1. The Ponderosa vine is blank 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 of the most of timber used by the forest product firms in the Black Hills of the South Dakota. Kalau kita lihat di sini adalah subjeknya adalah the Ponderosa adalah subjek, kemudian verbnya itu adalah is. Jadi is ini adalah sebagai subjek. Nah, kalau di sini subjek dan verbnya itu sudah ada. Tinggal apa yang kita cari di sini? Coba kita lihat. Setelahnya itu adalah ada of. Nah, teman-teman harus ketahui bahwa sebelum dari of itu adalah kata benda. Dan setelahnya itu juga kata benda. Kata benda setelahnya itu adalah the most of the timber used. The most of the timber ini adalah sebagai noun. Nah, di sini juga harus noun. Coba kita lihat. Opsi yang A, the source, ini bisa jadi. Kemudian yang B, as source, bisa jadi. Kemudian yang C, the source which. Nah, ini tidak bisa. Kenapa? Seharusnya adalah di sini adalah kata kerjanya. Setelah which ini adalah konektornya. Kemudian yang D, because the source. Nah, ini juga konektor. Jadi cepat-cepat eliminasi. Kalau memang ada konektor di sini, berarti harus ada kata kerja. Di dalam soal ini, apakah kita melihat kata kerja? Oke. Mungkin teman-teman berpikir bahwa used ini adalah sebagai kata kerja. No. Ini adalah sebagai adjektifnya yang bermakna pasif. Bukan sebagai kata kerja. Itu teman-teman ya. Ingat ya, kata kerja yang berakhiran ed atau kata kerja ketiga itu, kalau dia kata kerja ketiga yang berposisi sebagai kata kerja, itu wajib hukumnya ditambahkan dengan atau bersanding atau bersamaan dengan to be. Kemudian kalau cuman hanya sekedar kata kerja ketiga doang, itu maknanya pasif, bukan sebagai kata kerja, tapi posisinya itu adalah posisinya itu adalah sebagai adjektif yang bermakna pasif atau maknanya pasif gitu. Kalau di sini used by ini artinya digunakan oleh, tapi bukan sebagai kata kerja. Itu teman-teman. Nah, coba kita lihat, kalau kita lihat di antara opsi yang A, B, C, D ini, kalau C sama D ini udah benar-benar salah. Seperti yang saya bilang tadi, itu alasannya. Kemudian yang A sama B yang menjadi permasalahan, apakah A sama B itu yang bakalan menjadi jawabannya. Coba kita lihat, kita uji yang B. As source of the most of the timber used. Nah, kalau kita pakai yang B ini kurang tepat. Kenapa? Karena seharusnya di sana adalah harus ditambahkan artikel the, bukan s. Jadi yang paling tepat itu adalah C, A. Ini adalah jawabannya. The Ponderosa pine is the source of the most of the timber used by the forest product firms in the Black Hills of the South Dakota.
Nah, kemudian yang nomor 2 ini coba kita lihat. Computers that once took up entire rooms are now blank blank to put on desktops and into wristwatches. Kalau kita lihat di sini, yang saya bilang pertama kali tadi itu kepada teman-teman bahwa cari dulu subjeknya, kemudian kata kerja. Kalau kita lihat di sini adalah subjeknya itu adalah computers. Nah, kemudian ada konektor that. Kemudian ada took di sini. Ini sebagai kata kerja. Ingat ya, kata kerja took ini berasal dari take, to, taken. Kalau dia berbentuk kata kerja ketiga, misalnya taken, ini bukan berposisi sebagai kata kerja. Ya, ingat ya, teman-teman, yang berposisi sebagai kata kerja itu adalah kata kerja pertama dan kata kerja kedua. Ada pengecualian kalau kata kerja itu menjadi kata kerja yang bisa dikatakan sebagai kata kerja kalau yang verb 3 itu adalah harus bergandengan, harus atau harus ada to be yang sebelum dari kata kerja ketiga itu. Oke. Kemudian entire rooms are. Nah, ada kata-kata are di sini. Are ini atau bisa dibilang sebagai to be atau kata kerja bantunya. Jadi are ini mengacu kepada si computers. Computers ini jamak, are ini juga untuk yang subjek jamak. Kemudian, nah, that ini kembali kemana? That ini adalah kembali kepada si computers. Computers that once took. Komputer yang. Nah, artinya di sini that ini adalah yang. Kemudian yang ini that ini subjeknya mana? Verbnya yang that ini mana? Adalah took. Gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa dari computer sampai rooms ini adalah sebagai subjek. Gitu. Jadi verb intinya itu adalah are. Nah, kalau kita lihat di sini yang hilang itu apa? Coba kita lihat di antara A, B, C, D-nya ini mana yang paling cocok. Oke. Let's see. Ada small enough, smaller than, so small as. Oke. Di antara A, B, C, D ini coba kita lihat yang D, kita mulai dari bawah. As small as. Nah, kalau yang as small as ini sama kasusnya seperti yang B. As small as ini jadi harus ada yang dibandingkan. Misalnya, my bag is small as your bag. Jadi my bag dan your bag itulah yang disandingkan. Kemudian kalau yang B ini smaller than. Nah, jadi setelah than ini juga harus ada kata bendanya. Misalnya my bag is smaller than your bag. My bag dan your bag itu yang dibandingkan. Jadi komparatifnya. Nah, kemudian kalau yang C, nah so small to put on. Kalau kita pakai so small ini harus ada klausa yang diikuti oleh that. So small misalnya, so small that blank 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 gitu. Jadi pas yang paling tepat di antara A, B, C, D ini adalah yang A, small enough. Nah, teman-teman ya, harus perhatikan kalau yang small enough ini ada dua fungsi, ada dua rumusnya. Kalau yang pertama adalah adjektif, ketemu sama enough berarti adjektifnya duluan kemudian enough. Kemudian kalau ketemu sama noun, enough-nya duluan, baru noun-nya yang terakhir. Misalnya enough money, enough food, cukup uang, cukup makanan. Tetapi kalau adjektif, yaitu adjektifnya duluan kemudian enough. Itu teman-teman, jawabannya itu adalah yang A yang paling tepat. Oke. Kemudian number 3. Nah, nomor 3 ini yang saya bilang tadi itu dianalisis dulu mana yang termasuk kata kerja, mana yang termasuk subjek. Kita lihat dari according to the educators. Nah, kalau kita lihat ini, ada nggak subjek di sini? Nggak ada subjek ya. Ini cuma sebagai kata keterangan tambahan doang. Ingat-ingat ya teman-teman, ada komanya. Kalau ada 2 koma,
Kemudian kalau ada 2 koma dalam soal itu, hati-hati, bisa jadi itu adalah positif, dan juga meskipun nanti ada 1 koma itu juga positif. Nah, soal ini apakah positif atau tidak? Nah, coba kita lihat. Nah, di sini kan ada 1 koma. Jadi ini bisa kita bilang adalah positif. Kalau yang di sini adalah kata keterangan tambahan doang. Oke. Subjeknya mana? Subjeknya itu adalah the goal of teaching. Jadi bisa dibilang adalah the goal ini adalah sebagai subjeknya. Kenapa enggak sampai teaching? Nah, bisa dibilang of teaching ini cuma sebagai preposisi, dan preposisi itu selamanya tidak bisa menjadi subjek. Itu. Goal ini satu enggak? Nah, goal ini satu. Makanya dia memakai is di sini. Is di sini untuk yang singular. Kemudian to help students learn what. Nah, ada konektor what. Ingat-ingat teman-teman ya, yang biasa kita ketahui adalah kalau ada what itu dalam bahasa Inggris, biasanya itu yang kita pikirkan adalah pertanyaan. Tetapi kalau dalam soal ini tidak membutuhkan pertanyaan. Artinya tidak kita buat soal itu seperti pertanyaan. Misalnya kita pakai yang A, what do they need? Salah. Kenapa salah? Karena soal ini bukan berbentuk pertanyaan. Jadi yang benar itu adalah statement yang mengarah kepada pertanyaan. Atau bisa dengan kata lain, statement yang memiliki makna berbentuk pertanyaan. Jadi harus setelah what ini adalah subjek sama verb. Gitu kan polanya, harus ada subjek sama verb. Oke, kita lihat. Kalau yang A udah jelas-jelas salah. Coba yang B yang ada subjek dan verbnya itu adalah B, C, D. Sama-sama ada subjek. Kalau ini udah jelas salah. Kenapa? Karena ada do di sini di depan, ini berbentuk pertanyaan. Sama juga yang di S ini berposisi sebagai konektor. Tidak bisa konektor bergandengan. Jadi A sama D ini salah. Kemudian jadi pertanyaan adalah B sama D. Oke. Coba kita uji yang B. What they need to know to live a well-adjusted and successful life. Nah, nyambung maknanya kalau kita pakai yang B. Kemudian kalau yang C, what they are needed to. Apa yang mereka dibutuhkan atau apa yang mereka butuhkan. Nah, itu kan jadi pertanyaannya, apakah nanti kita taruh pasif atau kita taruh aktif. Jadi yang paling tepat itu adalah kita menaruh yang aktif. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Itu teman-teman. Kemudian number 5. Coba kita lihat. Di antara dari kata-kata di sini ada nggak menemukan kata kerja? Initial no, recognition, while, still, quiet no, young, quiet, young no. Tidak ada kata kerja. Berarti yang kita cari adalah di sini ada subjek, tidak ada subjek dan verb, tidak ada. Kita cari di antara opsi A, B, C, D ini adalah yang memiliki subjek dan verb. Coba kita lihat yang A. Most famous scientists achieve. Nah, achieve ini ada is, no, tidak ada, tambahkan s. Jadi most famous scientist ini sebagai subjeknya sudah benar polanya, ini plural dan ini juga kalau dia plural itu tanpa tambahan is atau s. Coba kita lihat that most famous scientist achieve. Nah, di sini ada konektor that. Kalau ada konektor that di sini di awal kalimat berarti memiliki 2 kata kerja. Teman-teman harus ingat bahwa kalau ada that di depan harus memiliki 2 kata kerja. Sedangkan di soal nomor 5 ini tidak ada kata kerja setelahnya. Atau yang kita temukan di sini cuman yang B ini cuman 1, berarti otomatis salah.
Kemudian yang C, most famous scientist who achieve. Nah, ini juga sama kasusnya kayak yang B. Most famous scientist ini adalah sebagai subjek, who ini juga sebagai subjek dari achieve. Kalau kita pakai ini sebagai kata kerja dari most ini, berarti who ini memiliki mana? Nggak ada kata kerjanya, berarti most famous scientist who achieve ini memiliki pola yang benar, tetapi harus ditambahkan dengan kata kerja lagi karena ada who. Who ini adalah subjek dari achieve ini. Kemudian yang di for, kalau for ini udah jelas-jelas salah. Kenapa? Karena for ini adalah preposisi, jadi nggak bisa menjadi subjek. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah number 5 ini adalah yang E. Itu teman-teman ya.